Artis metik yang kelar panen. Udah kelar panen, Bang? Sudah. Aduh, gimana rasanya? Panas-panas. Panas-panas nggak belentrang gini. Ini sebenarnya dalang di balik tomat subur teh ini. Naon. Mang Edi nujunan Mang Edi? Pengairan. Tim nyebor ya. Bagian pengairan. Tunjukkan, Bang. Tim pengairan engkol. Eksis lah tuh, Bang. Mantap nah, Bang. Mantap. Tekstur tomatnya itu keras, sorry teman-teman. Keras, teman-teman. Dan kalau dilihat-lihat ya, bau gitu. Bukan hanya kayak apalah, Apa istilahnya? bahasa Indonesia tuh lupa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani muda dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Nah, pada konten kali ini kita masih tetap pada segmen berkah, yang mana di konten ini akan membahas ulasan dari Q&A atau pertanyaan-pertanyaan para subscriber dan viewer pada beberapa video, khususnya pada video yang hari Senin kemarin kita sudah upload, yaitu tentang video tomat. Nah, maka tidak afdol kalau kemudian Q&A pada segmen berkah kali ini kita tidak bertanya langsung kepada pelaku pertanian tomat itu sendiri, yang mana pada konten sebelumnya itu yang menjadi pelaku pertanian atau narasumbernya adalah Kang Alam Kalamilahi. Tanpa berlama-lama, kita akan jawab Q&A-nya bersama Kang Alam Kalamilahi setelah yang satu ini. Nah, oke sahabat petani muda, sebagaimana sudah saya ungkapkan di awal tadi, bahwasanya pada segmen berkah kali ini kita akan secara khusus menjawab atau Q&A seputar pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah dilontarkan sama kawan-kawan subscriber atau viewer Sobat Muda Lembang Bertani di beberapa video sebelumnya. Jadi akan kita rangkum dan kita bahas sepenuhnya pada video kali ini. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan itu adalah berhubungan dengan konten-konten yang hubungannya adalah dengan Mas Alam ini, jadi tidak afdol nih kalau kemudian akan dijawab jika tanpa kita bertanya langsung ke pelaku pertaniannya. Oke Mas Alam? Siap. Karena Mas Alam sudah siap nih untuk menjawab beberapa pertanyaan dari komentator beberapa video belakangan. Kenapa? Mungkin agak gugup sedikit. Mungkin agak sedikit ya, tapi mungkin akan berusaha untuk disampaikan serinci-rincinya ya. Seperti itu. Nah, Kang Alam, tadi kita sudah saksikan bersama ya, hari ini adalah kebetulan hari panen nih. Jadi mungkin yang pertama kali akan kita jawab nih, pertanyaan teman-teman itu ada yang menanyakan seputar berapa pohon, berapa tandan yang dibiarkan, kemudian hasil panennya berapa. Nah, karena yang disinggung adalah masalah panen, jadi akan kita tanya pertama adalah tentang panen. Nah, Mas Alam, sekarang ini yang sedang dilakukan ini adalah pemanenan ke berapa? Sekarang melakukan pemanenan ke-6 ya. Ke-6. Cuman ya gak langsung semuanya dipanen gitu, karena dipanen. Ini masuknya buat ke supermarket gitu. Oh, berarti tergantung permintaan ya? Iya, tergantung permintaan. Diukur hasil panennya itu tergantung kepada permintaan. Nah, permintaan hari ini berapa ton itu yang permintaan hari ini cuma 1,5 ton. 1,5 ton. Itu kalau di wadahin tuh 1 ton tuh kira-kira dapat berapa kontainer atau mungkin bak atau mungkin bahkan kolbak motor pickup? Kalau untuk pick up, kalau pakai kontainer yang itu, kalau buat tomat yang biasa dipakai brokoli itu ratanya itu kisaran 40 sampai 45. 40 sampai 45 kontainer. Berarti satu pickup cukup ya? Iya, jadi tadi cuma bawa 30 kontainer. Oh, hanya 30 sesuai dengan permintaan. Iya, 30 kali 45 lah.
45 kilo rata-rata per kontainer. Oh, rata-rata timbangan satu kontainer itu 45 kilo. Iya, Sedangkan jumlah kontainer yang dipakai itu berapa? 30. 30 kontainer. Nanti teman-teman tinggal dikalikan saja. Itu biasanya sampai di angka berapa ton? Kisaran 1 ton 300 sampai 1 ton 500. 1 ton 300 sampai 1 ton 500 teman-teman. Dengan harga yang katanya sekarang sedang mulai viral lagi harga tomat ya. Iya, alhamdulillah sekarang udah ada peningkatan sedikit-sedikit. Panenan sekarang di angka 5.000. Di angka 5.000. Iya. Perbedaannya dengan panen yang keempat, yang kelima, keempat, ketiga, 2 dan 1 itu rata-rata di angka berapa rupiah perbedaannya? Untuk Selisih. 1 dan 2 1.500 ya. Karena panen pas awal Oktober. Terus Oktober. Berarti itu sudah mau masuk musim hujan ya? Iya. Terus panen ketiga cuma 3.500. 3.500. Iya. Panen ketiga. Terus yang keempat dan 5? Keempat kelima 4.500. Oh sama? Iya, keempat dan kelima. Keempat kelima. Wow, dan sekarang yang keenam naik lagi 500 rupiah. Iya. 1.500 ya? Naiknya 500. 500 rupiah menjadi 4,5. 5.000 teman-teman. Iya. Kalikan saja misalkan 5.000 dikali 1 ton 300 atau 1 ton 500 teman-teman. Nah itu seputar hasil panen sampai saat ini. Nah kira-kira terkait hasil panen ini nanti tinggal berapa volume lagi panen yang akan terus dilakukan sampai benar-benar habis ini? Kalau dilihat-lihat dari buah ya, karena ini bibitnya 2 merek ya. 2 merek. Iya, kalau yang Mahira mungkin 4 kali lagi sama sekarang lah. Kurang lebih sampai 10 kali panen. Kalau untuk yang Dr. Wigati saya lihat-lihat masih ada buah bawah ya yang tandan 1-2-nya. Ya. Mungkin untuk yang Wigati kisaran 13 kali pemanenan. 13 kali pemanenan. Berarti sisa berapa kali lagi? Kisaran 7. Sisa 7 kali lagi. Kalau ini ada sisa berapa kali lagi? Kalau ini 4. Kalau yang Mahira 4 kali lagi, sedangkan kalau yang Dr. Wigati itu 7 kali lagi. 7 kali lagi, luar biasa teman-teman. Nah kalau dikalkulasikan nih dari awal panen sampai nanti beres masa panen itu kira-kira jatuh per pohon itu berapa kilo? Kalau untuk 2 kilo untuk panen sekarang udah lebih sih kalau misalnya semua dipanen ya. Untuk panen sekarang saya lihat-lihat diratakan dari satu tanaman itu 6 buah ya, 6 buah dikalikan 1 kilo 10 dengan populasi 13.000 ya kisaran 6 tonan lah untuk panen sekarang. Oh total itu ya 6 tonan untuk sekarang. Iya. Nah, tadi yang saya tanyakan juga itu terkait hitungan per pohon ini kira-kira jatuh berapa kilo? Untuk hitungan per pohon mungkin di angka 2,5 kilo sampai 3 kilo. 2,5 kilo sampai 3 kilo teman-teman. Itu kalau menurut standar Kang Alam sendiri nih sebagai yang sudah boleh dikatakan ahli ya dalam bertani tomat itu kira-kira termasuk standar atau maksimal atau minimal? 2,5 itu. Menurut saya sih standar ya, karena setiap nanamnya Mahira sama Wigati selalu segitu. Oh selalu segitu, berarti emang sudah standarnya segitu ya? Standar. Oh berarti pernah nggak misalkan lebih tinggi daripada itu hasilnya? Ada, cuman pas yang kemarin sih yang tomat tahap ketiga sih pas panen bulan 7 ya. Tahap ketiga? Iya itu kita saya tanam Mahira dengan populasi 5.000 ya. Saya cuman ngitung yang ada ya, jadi cuma 4.200 tanaman. Itu menghasilkan 20 ton lebih sedikit. Oh berarti kalau dibagi jatuh timbangan per pohonnya itu berarti 5 kilo ya? 5 kilo ya? Iya. Wow luar biasa teman-teman. Sedangkan populasi yang ditanam saat itu lebih sedikit daripada yang sekarang ya? Wow luar biasa, itu bisa dikatakan untung-untung. Nih tadi ini ada kata-kata dari Mas Alam itu terkait tahap. Berarti lahan yang luasnya kurang lebih 2 hektar ini ya? Iya. 2,5 hektar. 2,5 hektar kurang lebih. Itu banyak tanaman yang bervariasi dan ditanami bertahap-tahap. Terutama tomat ini ada berapa tahap Kang Alam? Tomat kita tanam setiap kalau misalnya ya ini tanaman udah 2 kali panen. 2
2 manggar atau 2 tandan, Dua kita tandan. baru nanam Nanam lagi, lagi. gitu terus. Oh, selama satu musim tanam ini udah berapa tahap nanam tomat berarti Kang Ilham? Ya kalau untuk yang dikontenkan sih baru ini ya, karena baru konten saya baru 7 lah sama yang sekarang. Kalau dari dulu sih udah lebih sih, dari 25 kali. Intinya 2 bulan sekali kita tanam gitu. Luar biasa. Berarti judul yang saya tetapkan pada video sebelumnya itu terkait bahwasanya Kang Alen memang ahli dalam tomat. Mungkin ya saya kira tidak terlalu berlebihan karena memang sudah ahli teman-teman. Itu ya, mungkin sudah cukup apa Q&A atau pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman terkait tomat ya, seputar panen. Nah, sekarang kita akan tanya nih Mas Alam. Tadi juga ada satu pertanyaan menarik nih dari salah satu video YouTube kita yang sudah diupload itu tentang tomat. Ada satu pertanyaan menarik. Ini mungkin yang nanya kayaknya orang Sunda, orang dari sekitar sini juga. Dia itu bertanya seperti ini. Dari jumlah tomat yang ditanam katanya ada berapa banyak yang dangkal. Nah, kira-kira istilah-istilah dangkalnya maksudnya apa, Kang Alam? Dangkal itu matangnya nggak sempurna gitu. Oh, matangnya nggak sempurna. Iya. Kalau istilah nama penyakitnya apa kalau di sini? Kalau di sini tuh ya bukan penyakit, biasanya dari panas berlebih juga bisa, dari overdosis obat juga bisa. Oh, panas berlebih berarti Iya. terlalu kontak langsung dengan cahaya matahari gitu Iya, maksudnya. kalau sepengalaman saya gitu. Itu tadi disebut apa sih tomat yang dangkal itu maksudnya tomat yang seperti apa? Ya, seperti inilah. Bentar, saya mau Oke, ini dulu, oke teman-teman, Ada Alamnya sih. lagi ngambil sampel dulu. sampel dulu. Contoh tomat yang Polisi dulu. kalau bahasa teman-teman yang komen itu bahasanya itu katanya tomatnya yang terkena dangkal. Nah, dangkal itu ternyata nama satu tomat, nama satu penyakit atau satu jenis kendala yang terjadi pada tomat yang menyebabkan kualitas buahnya itu kurang maksimal. Nah, nanti sekarang itu sedang diambilkan oleh Kang Alam contoh tomat yang terdampak kendala semacam dangkal itu tadi. Nah, ini dia. Tuh. Terlihat banget tekstur tomatnya itu keras, keras teman-teman. Dan kalau dilihat-lihat ya, ini yang terkena penyakit, bukan penyakit sih, terkendala dangkal lah bahasa teman yang komen di video sebelumnya itu. Dia itu tekstur buahnya seperti ini. Kalau buah sama, cuman dari kulit buahnya yang agak berbeda. Kulitnya ya. Iya. Tapi kalau ke rasa kira-kira berubah nggak Kang Alam? Beda nggak sama yang bagus misalkan? Nggak tahu sih, kayaknya ini kayak yang busuk sih. Hmm. Jadi kayak ada inilah anyir itu apa ya? Anyir? Iya. Berbau gitu? Bukan anyir. Kayak apalah Apa istilahnya? bahasa Indonesia tuh, lupa lah intinya. Iya, pokoknya beda lah ya. Ya beda. Cuman memang yang dimaksud dangkal dengan teman-teman kita yang komen itu ya seperti itu ya. Tekstur buahnya itu warnanya pucat ya. Iya. Kemudian tekstur si kulitnya ini atau Keras. mungkin dagingnya itu keras teman-teman. Dan kalau dirasa-rasa memang beda. Kurang segar ya. Ya kurang segar. Justru yang lebih segar yang jelas memang normal. Yang terkena dangkal itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, dari perkiraan Mas Alam nih, kira-kira dari sekian ribu pohon yang udah ditanam ini, yang biasa terkena penyakit dangkal itu yang terkendala gitu ya, terkendala masalah dangkal ini berapa persen Kang Alam? Kalau untuk lihat-lihat sih cuma sedikit, paling antara 2-3% lah. 2-3%. Memang mungkin hal seperti ini biasa terjadi kali ya? Ya biasalah, setiap setiap tanam juga ada. Pasti ada, pasti sering terjadi. Cuman yang bisa dilakukan oleh petani itu bagaimana mencegahnya saja paling ya, untuk mengurangi volume yang terkena penyakit seperti itu mungkin ya. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit seperti itu? Kalau dulu sih pernah ya pakai bahan aktif difenokonazol atau sejenisnya, atau dengan bahan aktif azoxystrobin. Kalau kita bilang pakai produknya itu amistartop atau skor ya. Jadi harus dihentikan pas di usia 65 HST. Oh, usia 65 HST. Obat-obat yang mengandung unsur ini sudah harus dihentikan. Iya.
Kira-kira pengaruh yang diberikan obat ini apa? Panas atau Iya panas, karena Panas. apalagi yang skornya itu sejenis skor lah, Hmm. di jol atau yang cairannya itu minyak lah. minyak? Iya, itu Oh, lebih parah lagi. berarti cukup keras obat ini sehingga Iya. bisa membuat tomat menjadi seperti itu. Nah, itu teman-teman. Ada lagi Kang Lam yang disampaikan seputar masalah dangkal ini atau bore deh masalah ini atau Berod berod atau dangkal lah. berod kalau di atau sini. dangkal ya. Cuman Oh. mungkin nanti di tempat-tempat lain pasti berbeda. Cuman saya yakin walaupun nama penyakit atau nama kendalanya itu berbeda, tapi saya yakin jenis atau ciri-ciri atau indikator kerusakannya itu pasti sama, teman-teman. Apalagi yang perlu disampaikan masalah terkait? Mungkin dari kalau biasanya di musim kemarau agak lebih parah sih, karena panas dari terik mataharinya Iya. juga berlebih ya. Berlebih. Ditambah panas atau kerasnya dari obat. Iya, sama obat dari panas terik matahari juga ngaruh sih. Kalau pengalaman saya gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk sekarang cuma 2-3% nih. 2-3%. Paling banyak 5% lah. Paling banyak 5%, Iya. teman-teman. Namun yang terdeteksi sama ini sampai saat ini hanya 2-3%, teman-teman. Itu barangkali sudah menjawab ya pertanyaan teman-teman yang sebelumnya bertanya melalui kolom komentar. Nah, yang ketiga mungkin misalnya pertanyaan berikutnya itu ada yang bertanya terkait ya tadi sempat disinggung sebenarnya di awal ya, jenis bibit. Nah, jenis bibit yang dipakai dan keunggulan yang dimiliki serta kekurangan yang dimiliki oleh bibit tersebut, Kang Alam. Kalau kan ini 2 benih ya. Iya, 2 benih. Kita nanam Wigati sama Mahira. Wigati sama Mahira. Iya. Untuk kelebihan dan kekurangannya Wigati, kita kelebihannya aja dulu. Kalau untuk Wigati kelebihannya yang pertama pertumbuhan lebih DDP ya, atau lebih pendek lah, nggak terlalu tinggi. Wigati. Iya. Kelebihannya. Iya, untuk mencapai 5 tandan dari 1 batang lah. Kita tanam 22, berarti jadi 10 ya, 10 tandan. Cukup di berapa ini, kisaran 1,20 m dari bedengan mulsa ya. Kalau dari bawah kurang lebih 1,5 m. Nah, kalau untuk yang kekurangannya si Wigati, yang pertama ada kelebihannya dulu, tapi dari segi Phytophthora lumayan kuat atau busuk daun ya. Sama bercak keringnya juga lumayan tahan. Phytophthora itu berarti layu fusarium ya? Bukan busuk daun itu namanya. Busuk daun. Iya. Oh, busuk daun. Berarti susu daun ya. Kalau Iya. fusarium kan sama batang ya. Oke. Terus kelebihan yang lain selain kelebihan yang lain kalau terkait layu fusarium tahannya gimana? Ya, itu bisa jadi Kelebihan juga. Tahan juga layu fusarium sama layu bakteri. Untuk tonase ya, untuk pengurusan saya lah. Untuk Dokter Wigati itu 2,5 kg sampai 3 kg per maksimalnya pohon. Iya. Oke, itu untuk Wigati seperti itu ya. Nah, untuk kekurangannya yang pertama, dia itu gampang terserang lalat daun dan lalat buah. Lalat daun, lalat buah. Terus juga apalagi ya, kalau untuk virus keriting kuat ya, itu bisa jadi kelebihannya. Oh ya, dari segi awal panen sih lumayan lama. Kalau untuk Wigati itu di usia 110-an lah paling cepat kalau di sini. Paling cepat tuh. Jadi waktu agak lebih panjang itu kalau untuk Wigati. Untuk waktu panen. Oh, paling cepat aja 110 ya? Iya, paling cepat. Oke, ini terkait Wigati nih Kang Alam, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu saya tanyakan. Keuntungan dari tinggi yang sampai 1,5 meter itu apa untungnya? Kenapa disebut sebagai kelebihan? Ya, kan obat jadi irit. Oke, gitu. Pengobatan yang irit, selain pengobatan irit? Iya. Ya udah itu aja mungkin yang terasa ya. Oke. Tadi mungkin sudah dibahas ya seputar kekurangan dan kelebihan dari bibit atau benih Wigati, Dokter Wigati kepanjangannya teman-teman. Nah, kalau untuk Mahira sendiri Kang Alam? Untuk Mahira, untuk kelebihannya untuk apa namanya, lalat daun, lalat buah tidak terlalu
inilah terlalu tersarang, Hmm, terus matang buahnya bagus dan lumayan manis. lebih manis ya. Iya, apalagi ya, tahan layu bakteri sama layu fusarium. Sama berarti seperti Iya, ini hampir dokter, sama hampir sama itu ya. untuk itunya. Cuman bedanya dari serangan Phytophthora dan bercak kering atau Bedanya di Alternaria. hmm, Jadi dia itu harus seringlah melakukan pengobatan bahan aktif difenoconazole sampai usia 60 hari. Untuk kekurangannya dari segi tandan pertama gitu. Jadi tandan pertama itu tingginya lebih dari 1,5 meter. lebih dari sama. Iya, kisaran 1,5 meter lah untuk buah tandan pertama. Kalau Wigati kisaran 30 cm. Yang pertama, Berarti lebih tinggi ya? iya tinggi Lebih untuk. boros berarti Iya. ke pengobatan. Terus untuk perbedaan sama Wigati, tinggi tanamannya beda kisaran 40 cm. Wow. Dengan tandan yang sama kita kasih 55 ya. Jadi 10 tandan yang rata-rata gitu. Ada juga yang 13 tapi kita ambil rata-ratanya aja. Ambil rata-rata di angka 5 ya. 5 tandan untuk satu pohon, karena satu lubang itu ada 2 pohon, berarti dikalikan 2 jadi 10 tandan teman-teman. Ada lagi yang mungkin yang boleh disampaikan terkait kekurangan kelebihan dari 2 bibit ini? Udah sih. Untuk jenis bibit lain Kang Alam pernah coba nggak, semacam blazer dan yang lain-lain? Oh, untuk blazer pernah. Kalau untuk di tanah saya ya, atau tanah lahan saya itu untuk ketinggian blazer 1500 ya? Iya. Kalau untuk buah bagus dan pertumbuhan, cuman dia itu gampang terserang layu bakteri. Berarti blazer itu ternyata kurang tahan di ketinggian 1300 atau 1000 sampai 1500 mdpl ini. Bukan sih, tapi masalahnya di lahan gitu. Jadi harus ibaratnya apa ya? Harus ekstra perawatan ya tanahnya. Berarti bukan masalah lahan ya? Iya, bukan masalah ketinggian lahan. Iya. Oke. Terus juga pernah TM Pista, dan sekarang juga udah nanam lagi kalau TM Pista. Di sini alhamdulillah cocok untuk TM Pista. Untuk rata-rata dulu saya pernah 5 kali, alhamdulillah nggak kurang dari 2,5 kg rata-rata per tanaman, dengan penanaman satu per lubang tanam. Luar biasa teman-teman. Gimana teman-teman, masih ragu dan keahlian yang dimiliki oleh Kang Alam? Bercanda ya. Yang namanya petani itu sebenarnya nggak ada yang ahli ya. Setiap bertani adalah pelajaran bagi dia. Cuman kadang orang itu kan menganggap indikator seseorang itu sudah ahli itu kan salah satu indikatornya adalah pengalaman yang sudah dilewati dan keberhasilan yang sudah didapatkan berdasarkan pengalaman dia itu tadi. Oke, terakhir mungkin masalahnya perlu saya tanyakan ini. Hari ini kan panen ya, tonasinya kemungkinan antara 1 sampai 1,5 ton ya. Iya. 1 sampai 1,5 ton. Itu biasanya untuk hari ini yang dipasarkan kemana tadi? Ini 2 pasar ya, untuk ukuran grade di 1,6 kg sampai 1,10 kg itu buat ke Pontianak atau supermarket. Kalau yang sisanya biasanya ke pasar sih untuk yang kecilnya. Kalau untuk pasar langsung ya, kalau untuk ke Pontianak aja sih di atas 6.000 ininya dibelinya. Cuman kan yang kecilnya cuman di nota paling 3.000, 4.000 gitu. Jadi kita ratakan saja di 5.000. Ratakan saja. Walaupun sebenarnya ukuran yang besar-besar ini untuk ke Pontianak itu sampai angka 6.000 ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Nah itu mungkin sahabat Muda Lembang Bertani terkait konten kita kali ini seputar Q&A tentang tanaman tomat ya. Adapun nanti kalau teman-teman memerlukan penjelasan secara rinci terkait perawatan dari awal, dari masa vegetatif baik pun masa generatif hingga tiba musim panen, dan termasuk modal berapa yang dikeluarkan, itu sebenarnya semuanya sudah dibahas secara tuntas pada video kita sebelumnya yang nanti akan saya sematkan di atas layar video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like jika suka, jika tidak suka juga boleh di dislike. Jika mau ada pertanyaan lagi boleh diisi di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung japri melalui akun-akun media yang ada di bawah ini.
Sebelum ditutup, Kang Alam, adakah pesan yang ingin disampaikan? Ya silahkan lah. Nggak ada mungkin ya, dari saya juga nggak ada. Karena saya kira tentang tomat ini sudah rinci dibahas pada konten sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Semoga bermanfaat. Mohon bantu untuk share. Dan akhirnya, salam muda Lembang Bertani, salam petani muda mendunia. Terima kasih Mas Salam. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.